Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Zahroni di channel I Am Ilzaro. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Di video kali ini aku bakal lanjutin pembahasan soal TPA SPMBPK Instan tahun 2018 untuk program Diploma 4 Tugas Belajar. Buat teman-teman yang baru gabung hari ini, jangan lupa nonton part satunya dulu ya. Dan juga nonton pembahasan soal TPA untuk program Diploma 3 Tugas Belajar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau ada video-video terbaru akan ternotifikasi. Oke, langsung kita lanjut pembahasannya. Oke, kita lanjut nomor 48. Jika n kuadrat sama dengan 1/25 dan m sama dengan akar dari seperempat, maka hubungan m dan ini apa? Oke teman-teman, kalau ada soal seperti ini, hati-hati ya. Sebenarnya ini simple, cuman masih banyak yang salah atau keliru ya. Jadi kalau misalkan dari awal bentuk itu ada n kuadrat sama dengan 1/25, maka untuk mencari n adalah akar dari 1/25 kan ya teman-teman ya. Nah ini hati-hati, akar dari 1/25 yang benar itu adalah plus minus 1/5. Jadi harus pakai tanda plus minus teman-teman ya. Ngapa? Karena pada saat positif 1/5, kalau kita kuadratkan kan sini dikuadratkan kan ya. Nah, itu sama dengan hasilnya dengan min 1/5 kuadrat gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dari awal itu bentuknya udah seperti ini, m sama dengan akar dari 1/4, ini udah otomatis hasilnya adalah 1/2 kan, akar 1/4 itu 1/2 ya. Jadi cukup yang positif aja gitu, karena hasil akar itu tidak ada yang negatif. Nah kalau kita bandingkan ya hasil dari n dan m ini udah otomatis gedean si m gitu kan ya. Nah meskipun di sini ada plus sama minus nih untuk yang n-nya ya, tapi kan tetap gedean 1/2 ya atau 0,5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau ada soal yang n kuadrat itu sama dengan sekian, maka n adalah plus minus sekian. Seperti itu, baru kita bandingkan. Oke? Berikutnya nomor 49, jika diketahui 20x plus 4y sama dengan 38 dan 2x min 6y sama dengan 7, maka hubungan x dan y gimana? Ya. Oke teman-teman, kalau ada soal seperti ini kita harus mencari nilai x dan y. Ya kan? Dengan cara apa nanti? Eliminasi dan substitusi seperti itu kan. Nah, biar menghemat waktu teman-teman sederhanakan dulu mana persamaan yang bisa kita sederhanakan gitu ya. Di sini ya. 20x plus 4y sama dengan 38 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Betul. Ya. Jadi yang pertama 10x plus 2y sama dengan 19. Seperti itu kan. Nah, langsung kita masuk ke persamaan berikutnya. Kita bandingkan nih dengan yang sebelumnya. Di sini kan x itu ada 10, di sini ada 2 ya. Berarti biar jadi 10 kita apakan? Kita kalikan 5 aja. Ya, biar nanti bisa langsung kita coret gitu. Jadi langsung taruh di bawahnya. Jadi 10x min 30y, kan 6 kali 5 30 ya. 7 dikalikan 5 35. Langsung kita apakan nih? Biar x-nya hilang, kan sini positif-positif. Jadi kita kurangkan ya. Maka x kan habis, tinggal 2y dikurang min 30y itu hasilnya adalah positif 32y. 19 dikurang 35 itu ada min 16. Maka y sama dengan min 16/32. Hasilnya adalah min 1/2. Sama-sama dibagi dengan 16 ya. Lanjut, untuk mencari nilai x-nya, boleh kita pakai persamaan ini aja yang simpel ya. Jadi 2x min 6 langsung dikalikan dengan min 1/2 sama dengan 7. 2x, nah ini kan min 6 dikalikan min setengah itu ada positif 3 sama dengan 7. Ini pindah ke kanan ya. Oke, 7 kurang 3 itu jadi 4. Maka x-nya adalah 4 dibagi dengan 2, yaitu 2. Nah, kalau kita lihat y-nya min setengah dan x-nya adalah 2, maka hubungannya apa? Nilai x udah pasti lebih besar dari si Y. Nomor 50, Susan memiliki sawah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah adalah 9 kurangnya dibanding panjang tanah. Jika luas tanah adalah 360 meter persegi, berapa keliling tanah Susan? Nah, biar gampang kita gambarkan dulu. Ya, di sini kan bawah kan panjang ya. Nah, ini lebarnya. Nah, lebarnya kan kalau di sini dibilang 9 kurangnya dibanding panjang tanah. Berarti P dikurang dengan 9. Seperti itu teman-teman penulisannya. Nah, di sini luas tanah itu adalah 360. Masih ingat teman-teman, untuk luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar sama dengan 360. Panjangnya kan tetap, nah lebarnya itu masih P dikurang 9. Lalu langsung kita tulis nih. Sama dengan 360. Oke, langsung kita kalikan seperti ini. Jadi P kuadrat min 9P
360-nya kita masukin ke dalam teman-teman ya. Min 360 kan tadi positif ya. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau udah ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini dan sama dengan 0, untuk mencari nilai P bisa kita dengan cara memfaktorkan. Betul. Di sini P, di sini P karena bentuknya depannya adalah P kuadrat. Nah, lalu belakangnya kita cek berapa kali berapa hasilnya? 360. Tapi kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan, hasilnya adalah min 9 untuk yang tengah. Berapa? 15 dan 24. Oke. Nah, karena yang tengah ini adalah min 9, berarti nilai yang besar 24 hasilnya adalah negatif. Yang 15 positif. Coba aja dihitung. Min 24 tambah 15 kan min 9. Oke. Lanjut P plus 15 sama dengan 0. Maka P-nya adalah min 15. Atau yang berikutnya P min 24 sama dengan 0. Maka P-nya berapa? 24. Nah, kalau kita lihat dari dua nilai ini yang memungkinkan untuk panjang yang mana? Pasti yang 24. Karena di sini kan negatif. Tidak ada ukuran yang bentuknya negatif. Jadi panjangnya adalah 24. Otomatis lebarnya adalah 24 dikurang dengan 9. Yaitu 15. Oke, sekarang kita masuk ke kelilingnya. Keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikalikan dengan panjang tambah lebar. 2 kita kalikan dengan panjangnya berapa tadi? 24 kan? Lebarnya 15. Maka 2 dikalikan dengan berapa nih? 39 ya. Oke, jadi jawabannya kalau 2 dikalikan 39 adalah 78 M. Oke, jadi jawaban nomor 50 adalah yang D. Nomor 51. Sebuah 5 segi 4 dengan alas sama persis dengan sisi kubus ditempelkan di atas kubus tersebut. Rusuk kubus 9M. Volume gabungan dari bangun tersebut adalah 945 M pangkat 3. Berapakah tinggi limas tersebut? Nah, di sini sudah aku gambarkan ya, teman-teman. Sorry kalau misalkan bengkok-bengkok, anggap aja ini lurus, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini kan volume gabungan bangun tersebut adalah 945 M pangkat 3, seperti itu kan. Nah, jadi kan volume gabungan ini diperoleh dari volume kubus, gitu ya, kubus ditambah dengan volume limas. Nah, volume gabungannya 945. Nah, kalau di antara volume kubus dan volume limas yang udah diketahui, yang pasti yang mana? Volume kubus ya. Nah, volume kubus sendiri itu rumusnya apa? Sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 gitu kan ya. Jadi 9 pangkat 3. Hasilnya berapa teman-teman? Di sini 9 pangkat 3 81 dikalikan dengan 9 yaitu 729. Oke, kita masukkan. 729 ditambah dengan volume limas. Nah, jadi volume limas bisa kita peroleh dari hasil apa? 945 kita kurangkan dengan 729. Jadi jawabannya berapa nih? 216. Oh, volume limasnya adalah 216. Sekarang baru deh kalau untuk mencari tinggi udah bisa nih. Volume limas teman-teman masih ingat nggak? Rumusnya apa? Nah, ini harus ingat ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita nggak ingat rumus-rumus bangun ruang gitu kan, agak sulit untuk mengerjakan soal seperti ini. Sepertiga kita kalikan luas alas gitu kan ya, kalikan dengan tinggi. Nah, volumenya kan tadi 216 ya, sama dengan sepertiga luas alas. Alasnya di sini apa sih bentuknya? Persegi kan ya, 9 kali 9. Nah, ini nggak usah langsung 81, kita bikin gini aja. Tingginya berapa yang ditanya? Nah, ini kan kita coret hasilnya berapa? 3. 9 kali 3 27. Jadi untuk mendapatkan tinggi 216 dibagi dengan 27 gitu kan. Nah, sekarang kita cek dari opsi 7 kali berapa yang belakangnya 6. Jadi teman-teman tidak perlu bersusun ke bawah lagi. Berapa? 7 kalikan 8. Betul kan, cuma 8 yang C doang ya. Ya, jadi jawaban nomor 51 adalah yang C. Lanjut nomor 52. Bu Chandra membagikan 372 rambutan kepada Dita, Elvan, Vino, dan Ginting. Dita menerima 18 lebih banyak daripada yang diterima Elvan, 27 lebih banyak daripada yang diterima Vino, dan 43 lebih banyak dari yang diterima Ginting. Jadi banyaknya rambutan yang diterima Vino itu adalah berapa teman-teman? Nah, kita bikin dulu ya persamaannya. Kan dia membagikan, Bu Chandra itu membagikan 372 rambutan kepada Dita, Elvan, Vino, dan Ginting. Oke, berarti kita pakai inisialnya aja. D ditambah E ditambah dengan Vino, F ya, ditambah dengan G itu berapa? 372. Oke, selanjutnya. Dita menerima 18 lebih banyak daripada yang terima Elvan. Berarti D sama dengan 18 ditambah E. 27 lebih banyak daripada yang terima Vino. Oke, berarti ini subjeknya masih Dita ya. Atau D itu sama dengan berapa ini? 27 ditambah dengan Vino
Dan 43 lebih banyak daripada yang diterima Ginting. Berarti D sama dengan 43 ditambah dengan G. Nah, seperti itu kan. Ditanya apa nih? Banyak rambutan yang terima Vino. Oke. Nah, ini kita jumlahkan dulu teman-teman. Ya. Jadi hasilnya adalah 3D. Ya kan. D tambah D tambah D kan 3D. Nah, 18 ditambah 27 ditambah 43. Nah, ini teman-teman nanti kalau hitung, itu hasilnya adalah 88. Ya. Dan yang belakangnya, karena ini variabelnya kan berbeda, kita tulis aja. E ditambah F ditambah G. Seperti itu. Oke ya. Nah, dari persamaan ini teman-teman bisa masukkan ke dalam sini. Gitu kan, saling berhubungan satu sama lain kan. Nah, kalau gitu berarti kita bikin E ditambah F ditambah G. Sama dengan berapa? 3D dikurang dengan 88 ya. 3D dikurangin dengan 88. Ya kita langsung masukin aja ya. Jadi D tetap kita tulis. Tadi hasil dari E tambah F tambah G itu berapa? 3D ya. 3D dikurang dengan 88 sama dengan 372. Yang ini hasilnya adalah 4D. 372 ditambah dengan 88. Ya, hasilnya berapa nih? 0,816 460. Jadi 4D sama dengan 460. Maka untuk mencari D-nya sendiri adalah 460 dibagi dengan 4. 4 bagi 4 1, 60 bagi 4 itu 15. Jadi D-nya adalah 115 banyaknya. Oke, sekarang yang ditanya berapa banyak rambutan yang diterima Vino, gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari sini nih, teman-teman ya. Yang ada F-nya yang mana? Yang ini kan? Nah. Oke, kita pindahkan. Jadi untuk mencari F itu kan rumusnya adalah D dikurang dengan 27 gitu. Jadi 115 dikurang dengan 27. Hasilnya berapa nih? Kalau kita hitung hasilnya adalah 88. Jadi jawabannya yang C. Nomor 53. Di Padepokan Plaza Jenar, 40% murid putri dan 20% murid putra tergolong masyarakat kurang sakti. Apabila jumlah murid putri seluruhnya adalah 55%, maka persentase murid kurang sakti terhadap total murid itu berapa? Oke, di sini aku bikin. Pertama untuk yang putra PA dan untuk putri itu PI, gitu kan ya. Nah, 40% murid putri berarti sini 40%. Dan 20% murid putra ini masyarakat kurang sakti ya. Lalu dibilang jumlah murid putri itu seluruhnya adalah 55%. Artinya kalau untuk mencari yang putra berarti bagaimana dong? Ya 100% dikurang dengan 55%. Hasilnya berapa? 45%. Nah, karena ditanya persentase murid kurang sakti terhadap total murid, berarti masing-masing ini kita kalikan dengan jumlah muridnya, gitu ya. Jadi untuk yang putra itu kan ada 45%. Jadi 20% dikalikan dengan 45%, lalu yang putri itu ada 55%. Kita kalikan aja. 20 dikalikan 45 itu kan ada 900 ya teman-teman ya. Nah, dibagi dengan, ini kan persen itu kan berarti per 100. 100 kali 100 berapa? 10.000. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Coret, jadi 9 per 100 alias 9%. Berikutnya juga sama, 55 kalikan dengan 4 itu ada 220, nolnya tambahin ya, 1 ya, dibagi dengan 10.000 juga. Coret, tinggal 22 per 100, yaitu 22%. Karena ditanya adalah persentase murid kurang sakti terhadap total murid, kita tinggal jumlahkan aja. Karena kan pengalinya tadi apa? Total murid dari masing-masing gender, gitu kan. Ini kita jumlahkan aja nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah 31%, yaitu yang B. Nomor 54, jika sebuah bola berjari-jari G dan volumenya adalah 2 pi kuadrat H kuadrat per 3, maka hubungan G dan H itu bagaimana? Ya, oke, kita bikin dulu ya rumus volume bola itu apa sih? Volume bola itu kan 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, sama dengan berapa di situ? 2 pi kuadrat H kuadrat per 3. Nah, karena dikasih tahu bahwa jari-jarinya G, maka di sini bisa langsung kita ganti aja teman-teman. Ya, jadi G pangkat 3. Nah, kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan mana yang bisa kita sederhanakan atau langsung kita coret. 3 sama 3 ya. Pi-nya dengan kuadratnya, jadi tinggal sisa 1 pi ya. Seperti ini. Nah, ini gini ya. Lalu 4 sama 2, tersisa 2. Ini kalau dirapikan jadinya adalah 2G pangkat 3 sama dengan pi H kuadrat. Karena ditanya adalah perbandingan G dan H, ya, kita bikin G-nya dulu yang di atas. Per H kuadrat sama dengan pasangannya mana nih? Di sini kan 2
kalikan G pangkat 3 ya. Berarti 2-nya di bawah, Pi-nya di atas. Oke. Lanjut, Pi-nya ini kita buka aja teman-teman ya. Jadi 3,14. Boleh 3,14 atau 22/7 sama aja. Dibandingkan dengan H kuadrat sama dengan 2. Oke. Berarti kalau gitu, untuk mencari G adalah akar 3 dari 3,14. Dan untuk H, hasilnya adalah plus minus akar dari, jangan lupa ya, plus minus akar dari 2. Karena kalau di sini kuadrat, dicari hasil akarnya adalah harus pakai plus minus. Akar 3 dari 3,14 itu adalah 1,46. Kita 2 digit di belakang koma ya, biar berbeda. Kalau akar 2 itu adalah plus minus 1,41. Dan kalau kita lihat, ini kan masih terus ya. Dan kalau kita lihat, antara atas sama bawah, meskipun bawahnya ini plus minus, tetap nilainya lebih kecil dari 1,46. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 55, batu X jika dimasukkan ke dalam bak mandi, maka volume bak mandi akan bertambah 300 cc. Sementara batu Y jika dimasukkan ke dalam bak mandi, maka volume akan bertambah 800 cm3. Jika volume bak mandi awalnya 6 liter air, berapakah volume sekarang jika dimasukkan 1/1 5 buah batu X dan 8 buah batu Y? Dan setiap dimasukkan akan timbul cipratan air keluar bak mandi sebanyak 30 mili. Oke teman-teman, tipsnya kalau misalnya ada soal cerita seperti ini, usahakan pada saat teman-teman membaca itu langsung paham. Ya, jadi jangan berulang kali dibaca, gitu kan ya. Nah, kalau yang aku tangkap di sini, awalnya itu kan 6 liter. Dimasukkan batu X sebanyak 5 buah gitu kan ya. Yang mana akan bertambah 300 cc. Nah, berarti kita jumlahkan dengan 5 kalikan dengan 300 cc. Oh ya teman-teman, di sini perlu ada catatannya. Jadi 1 cc itu sama dengan 1 cm3 itu sama dengan 1 mili. Nah, karena di sini diminta satuannya adalah liter, liter, dan liter, gitu kan ya. Nah, biar enak, nanti kita ubah ke dalam mili semua. Karena kan 1 liter itu sama dengan 1000 mili ya. Jadi nanti kita bisa bagi dengan 1000 gitu ya. Ya 300 mili. Ditambah berikutnya batu Y, yaitu sebanyak 8 buah batu Y. Bertambahnya 800 cm3. Jadi 8 dikalikan dengan 800 mili. Lalu dibilang gini lagi, setiap batu dimasukkan akan timbul cipratan air keluar bak mandi sebanyak 30 mili. Tadi total batu dimasukkan ada berapa? Ada 5 tambah 8 ya, yaitu 13. Berarti kurangin 13 dikalikan dengan 30 mili. Oke, langsung kita operasikan. Jadi 6 liter ditambah dengan 5 kali 3, 15, jadi 1500 mili ya. Ditambah dengan 6400 mili dikurang dengan 390 mili. Oke. Ini 6 liter. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan semuanya ya, kita operasikan 1500 tambah 6400 dikurang 390 mili itu hasilnya adalah 7510 mili, teman-teman, ya. Ya udah. Jadi 6 liter ditambah dengan ini kita bagi dengan 1000 nih yang ini. Ya, jadi 7,51 liter. Kalau dijumlahkan 6 ditambah 7,51 yaitu 6 tambah 7 kan 13,51 liter. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang D. Nomor 56, jika hari ini adalah hari Selasa, 650.000 hari yang akan datang adalah hari apa? Nah teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal membagi aja 650.000 itu dibagi dengan 7. Karena 1 minggu itu ada 7 hari kan ya. Oke, kita susun ke bawah. 650.000 kita bagi dengan 7. Yang mendekati adalah 9. 9 kali 7 itu 63. Oke, kita kurangin ya. 5 kurang 3, 2. Nolnya langsung turun. 20 bagi 7 itu 2. 2 kali 7, 14. Kita kurangin ya. Sisa 6. Nolnya turun. 60 dibagi 7 itu ada 8. 7 kali 8 itu 56 ya. Kita kurangin sisa 4. Turun nolnya 40. 40 itu bagi 7 ada 5. 7 kali 5, 35. Kita kurangin 5. Ya, nolnya turun. Ya, 50 bagi 7 itu ada 7. 7 kali 7, 49. Kalau kita kurangin di sini kan tersisa 1 ya. Nah, yang disebutkan di soal kan pertama-tama hari Selasa. Berarti ini tinggal kita jumlahkan aja teman-teman. Ya, Selasa ditambah 1 hari kemudian, yaitu Rabu. Betul, jadi jawabannya yang B. Nomor 57, di kandang Buris Rawo 40% jumlah ayam adalah betina. Tadi malam 80% ayam betina itu mati. Dan ternyata berjumlah 1152 ekor. Total ayam Buris Rawo adalah berapa? Oke, pertama aku tulis dulu ya.
yang betina itu kan ada 40% dari jumlah ayam, gitu kan ya. Anggap aja jumlah ayam ini adalah X, gitu. Nah lanjut, tadi malam 80% ayam betina itu mati. Berarti betina yang mati ada 80%. Langsung kita kalikan. Nah, dan ternyata berjumlah 1152 ekor. Nah ditanya adalah total ayam burisworo, berarti yang ditanya X-nya, gitu kan. Nah ini kita kalikan aja. 8 kali 4, 32, 00. Ini kan persentasenya per 100 ya. 100 dikalikan 100 kan per 10.000. Oke. Sama ini dikalikan X sama dengan 1152. Ini coret, jadi 32% dari X sama dengan 1152. Maka X-nya adalah 1152 dikalikan langsung aja ya. Kan ini dibagi dengan 32 per 100 ya. 100 per 32. Nah ini kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 3.600 ekor. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya nomor 58, Vano termasuk 5 siswa termuda di kelasnya. Ada 23 siswa yang lebih tua daripada Vano dan 2 yang seusia dengannya. Berapakah banyaknya siswa yang ada di kelas Vano? Kalau kita baca di sini kan ada 23 siswa yang lebih tua daripada Vano. Lanjut, ada 2 yang seusia dengannya, berarti kita tambahkan 2, gitu kan. Nah, terus tapi kan di info sebelumnya kalimat pertama, Vano termaksud 5 siswa termuda di kelasnya. Tadi udah diambil 2, tersisa berapa? 3, di mana 3 itu salah satunya adalah si Vano. Berarti gini, tambah 1 orang si Vano ditambah lagi 2 orang gitu. Berapakah banyak siswa yang ada di kelas Vano? Ya udah kita jumlahkan nih. Jadi totalnya adalah 28 siswa. Nomor 59, kereta Sembrani meninggalkan stasiun Amarta pada jam 7.22 dan tiba di stasiun Astina pada jam 7.28 pagi. Jarak kedua stasiun tersebut adalah, ini adalah ya, 2,5 mil. Berarti kecepatan kereta Sembrani adalah berapa nih? Nah, ditanya adalah kecepatan. Masih ingat teman-teman rumus V itu apa? S per T. Oke, jaraknya berapa sih di sini? 2,5 mil, gitu kan ya. Dibagi waktunya itu berarti kita hitung dulu selisihnya nih. 7.28 waktu tiba dikurangin dengan waktu berangkat ada 6 menit, gitu kan ya. Wah, cepet banget nih ya. Nah, kalau gitu karena di sini bentuknya adalah jam, ya satuan waktunya adalah jam, berarti kita bikin 6 per 60 aja ya, gitu kan, karena 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau menit ke jam dibagi dengan 60. Oke, ini kita sederhanakan jadi 1 per 10. Oh, udah kita operasikan 2,5 karena dibagi dengan pecahan, jadi dikalikan dengan 10 per 1. Jawabannya adalah 25 mil per jam. Ya, mudah banget teman-teman. Nomor 60, Sinta dan Santi masing-masing memiliki jam tangan. Jam tangan Sinta terlalu cepat 5 menit setiap jamnya. Dicocokkan dengan jam tangan Santi yang terlambat 3 menit setiap jamnya. Tepat pada pukul 12 siang, oke ya. Berapa jam perbedaan antara kedua jam itu bila jam yang tepat waktu menunjukkan jam 1 malam. Oke, di sini aku bikin dulu real time-nya ya. Jadi kalau kita cocokkan dengan jam tangan Sinta itu akan lebih cepat 5 menit gini. Oke ya. Dan kalau misalkan kita cocokkan dengan jam tangan Santi itu akan telat 3 menit. Berarti kita cek dulu nih. Perbedaan waktunya berapa? 8 menit, gitu kan ya. Nah, terus kita hitung deh. Di sini kan dibilang tepat pada pukul 12 siang ya. Terus berapa jam perbedaan antara kedua jam itu bila jam yang tepat waktu menunjukkan jam 1 malam. Berarti kita hitung. Dari jam 12 siang ke jam 1 malam itu ada berapa jam? Ada 13 jam, betul. Nah, 13 jam ini langsung kita kalikan dengan 8 menit yang tadi. Jadi hasilnya berapa? 13 kali 8. 104 menit. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk jam, ya kan, karena opsinya kalau yang menit nggak memenuhi ya. Ya, jadi sama dengan berapa? 104 kita kurangin 60 kan, 60 itu kan 1 jam ya. Jadi 1 jam berapa? 44 menit. Betul sekali. Jadi jawaban nomor 60 adalah yang E. Oke, sampai di sini dulu untuk part 2-nya. Jangan lupa like dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan video pembahasan soal TPA ini untuk part selanjutnya. Untuk pembahasan soal tricky lainnya, teman-teman bisa follow IG aku ya di @IamIlzaro atau di TikTok @RoniZHH.